Hari ini di hari terakhir bulan Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus tahun 2021. Saat ini kita semuanya bersimpul dan sowan di pusaran keluarga besar Mardani, khususnya di pusara dari almarhum Bapak Sediono Joyokartiko Mardani, atau yang sering kita panggil dengan Bapak Gendut Mardani, memulai sebuah tradisi baru di Tambria Setengah, insya Allah. Kita lakukan ziarah budaya yang dilakukan oleh kita semuanya tentu dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati. Di dalam kita semuanya memberikan penghormatan serta mengenang jasa-jasa sang pelopor almarhum Bapak Gendut Mardani yang telah mengabdikan hidupnya dalam memajukan dan mengembangkan kebudayaan
yang salah satunya adalah dengan didirikannya Taman Budaya Surakarta kala itu, yang kini menjadi Taman Budaya Jawa Tengah. Kita sebagai generasi penerus dan sebagai pengemban amanah untuk melanjutkan dalam mengelola Taman Budaya Jawa Tengah, sudah sempatasnya kita senantiasa mengenang dan memberikan penghormatan atas jasa-jasa beliau dengan melakukan ziarah budaya di pusara ini. Paling tidak insya Allah akan kita lakukan, kita tradisikan setahun sekali pada momen peringatan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah, insya Allah. Selanjutnya untuk itu marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, kita mengheningkan cipta, mengenang jasa-jasa almarhum. Sekaligus kita juga berdoa sesuai dengan keyakinan atau agama kita masing-masing, memohon kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya arwah dari almarhum Bapak Ridwan Mardani dan juga keluarga besar Mardani diberikan tempat yang mulia di sisinya sesuai dengan amal baktinya ketika hidup di dunia. Untuk itu mari sejenak kita mengeningkan cipta. Hening cipta mulai.
Bapak Ibu, para kakak sedaya, menika khususnya sampun sowan wonten papan Paraman Jumatan, papan peristirahatan yang kudu dan pemerintahan Maros, Bangodi saya itu pangarso wonten tampil sana sampun 26 tahun, luar biasa, dirinya sangat edukasi dan sangat fenomenal, sangat marginal di saat antara umat negara, khususnya bagi para seniman. Itu kita sebagai generasi penerus memberikan satu penghormatan yang luar biasa dan juga mengenang jasa beliau yang luar biasa juga, maka insya Allah kita akan mentradisikan dan ziarah budaya ini kita awali hari ini, dan paling tidak setahun ke depan nanti akan kita bersama-sama insya Allah suasana ke makam yang itu, dan harapan keikhlasan kita dan kesadaran kita untuk penghormatan yang biasa karena Bapak dan semua kita tahu saya sebagai kita itu mengenai mesti kami pos terus politik dan kapan akan kapan kita itu akan menang terus hati kami Sudah foto Pak? Ya, wajar. Sudah foto jenengan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia dalam acara Hari Ulang Tahun yang ke-43 Taman Budaya Jawa Tengah. Boleh beri semangat untuk kita semua. Sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi saya, Outfit Sosendar, dapat menemani Bapak Ibu hingga acara paripurna nanti. Dan semoga selama acara berlangsung nanti kami harap kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga jarak, karena kursi yang telah kami sediakan telah diatur sedemikian rupa dengan jarak yang sudah semestinya. Maka dari itu kita akan langsung memasuki rangkaian acara yang pertama, ialah pembacaan SK penetapan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Ibu Indri Astuti SIPMH, disilakan. Pembacaan keputusan Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nomor 800-3611-Romawi 6-2021 tentang penetapan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Kepala Taman Budaya Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan tanggal 16 bulan Agustus tahun 1978 sebagai Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Kedua, penetapan hari jadi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dijadikan dasar momentum peringatan hari jadi atau ulang tahun Taman Budaya Jawa Tengah, yaitu tanggal 16 bulan Agustus pada setiap tahunnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Surakarta pada tanggal 7 Juni 2021. Kepala Taman Budaya Jawa Tengah Sumina ditandatangani. Pembacaan selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Indri Astuti atas pembacaan SK penetapan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya ialah laporan Ketua Panitia. Kepada yang kami hormati Bapak Budi Susilo SHMM, disilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Ibu Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Budaya Jawa Tengah, Bapak Kepala Seksi Pelestarian Seni Taman Budaya Jawa Tengah, Bapak Kepala Seksi Pertunjukan dan Pameran Seni Taman Budaya Jawa Tengah, hadirin tamu undangan, mantan karyawan dan karyawati Pegawai Negeri Sipil, keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, yang utama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas kuasa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan bersilaturahmi di Pendopo Ageng
Taman Budaya Jawa Tengah pada sore hari ini, Selasa 31 Agustus tahun 2021, dalam rangka peringatan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah yang 43 tahun. Kami berharap semoga peringatan ini bisa mempererat tali silaturahmi, menjalin ikatan kekeluargaan yang mendalam keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Mohon izin perkenalkan kami melaporkan hal-hal yang terkait penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah yang ke-43 tahun. Dasar 1. Keputusan Kepala Taman Budaya Jawa Tengah nomor 800/0857/10/2020 tanggal 15 Oktober tahun 2020 tentang pembentukan tim penyusun dokumen penelusuran sejarah pembentukan atau pendirian Taman Budaya Jawa Tengah. 2. Keputusan Kepala Taman Budaya Jawa Tengah nomor 800/3194/5/2021 tanggal 17 Mei 2001 tentang penetapan dan pengesahan dokumen penelusuran sejarah pembentukan atau pendirian Taman Budaya Jawa Tengah. 3. Keputusan Kepala Taman Budaya Jawa Tengah nomor 800/36/6/2021 tanggal 7 Juni 2001 tentang penetapan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Maksud dan tujuan peringatan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Maksud peringatan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah dimaksudkan untuk memberikan penghormatan kepada para pendiri dan pejuang budaya, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah, baik yang masih aktif dan sudah purna tugas. Sebelum peringatan Hari Ulang Tahun Taman Budaya Jawa Tengah, juga diselenggarakan ziarah ke makam tokoh budaya almarhum Bapak Kendang Humardani di Janti Klaten dan makam almarhum Bapak Koprandes Murtijono di Karangmandan, Karanganyar. Tujuan 1. Menetapkan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah setiap tanggal 16 Agustus. 2. Memberikan penghargaan dan cindramata kepada para tokoh pendiri Taman Budaya Jawa Tengah. 3. Pemberian nama Pendopo Ageng Taman Budaya Jawa Tengah dengan sebutan Pendopo Ageng Kendang Humardani Taman Budaya Jawa Tengah. 4. Pembuatan monumen diorama perjalanan Taman Budaya Jawa Tengah. 5. Mempererat tali silaturahmi keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Waktu dan tempat pelaksanaan: hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021, tempat Pendopo Ageng Taman Budaya Jawa Tengah. Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah yang terhormat dan para tamu undangan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini. Selanjutnya, mohon kiranya kepada Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah berkenan memberikan sambutan dan arahan pada sore hari ini. Akhirnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyelenggaraan masih terdapat berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah yang ke-43 tahun 2021. Dalam situasi masih diselimuti pandemi COVID-19, yang mana kami terpaksa tidak bisa mengundang seluruh mantan pejabat dan mantan karyawan-karyawati Taman Budaya Jawa Tengah. Sekian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Ketua Panitia Hari Jadi Taman Budaya Jawa Tengah, Budi Susila Esa NM,
IP 19660307 1989 031014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budaya, lestari budaya. Yang sangat kami hormati Ibu Tantin Sri Marwanti, beserta waris dari almarhum Bapak Gendut Rumajan. Yang sangat hormati Bapak Ibu Ning Sri Sadyarti, beserta keluarga, ahli waris dari almarhum Bapak Dr. Resmurti Jono. Yang saya hormati para sesepuh, para senior, para pendahulu kami, para mantan pejabat Taman Budaya Tengah yang berkenan hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Taman Budaya Tengah. Yang saya hormati para mitra Taman Budaya Tengah yang juga berkenan hadir dan tentu selalu membantu kegiatan yang ada di Taman Budaya Tengah. Dan juga para pegawai Taman Budaya Tengah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas izin dan ridhonya pada sore hari ini kita dipertemukan di Pendopo Ageng, insyaallah Pendopo Ageng Gendon Lumadani, Taman Budaya Jawa Tengah. Tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembentukan atau pendirian lembaga Taman Budaya Jawa Tengah akan memiliki makna secara historis apabila pada setiap tahunnya diperingati sebagai hari ulang tahun atau hari jadi, dan juga memiliki makna filosofis apabila dikaitkan dengan latar belakang pendiriannya dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, serta juga memiliki makna sosiologis apabila momen ini dijadikan ajang silaturahim bagi warga besar Taman Budaya Jawa Tengah, baik yang masih aktif maupun yang telah menjalani program tugas. Ide atau gagasan untuk menetapkan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah merupakan komitmen dari manajemen yang ada saat ini yang telah direalisasikan melalui langkah-langkah atau tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan tim penyusun dokumen penelusuran sejarah pembentukan atau pendirian Taman Budaya Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, melakukan inventarisasi dan mengolah data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer meliputi observasi pengamatan langsung terhadap keberadaan Taman Budaya Jawa Tengah untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari para pengelolanya. Dan juga melakukan interview wawancara kepada para tokoh budayawan seniman, terutama para mantan karyawan Taman Budaya Jawa Tengah yang pernah mengalami perkembangan awal pembentukan atau pendirian Taman Budaya Jawa Tengah. Kemudian pencarian data ke lembaga terkait seperti ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Arsip Nasional, dan Perpustakaan Nasional. Target dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen sejarah pembentukan atau pendirian Taman Budaya Jawa Tengah, penetapan hari jadi Taman Budaya Tengah, dan penetapan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembentukan atau pendirian dan perkembangan awal Taman Budaya Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, tahapan ketiga adalah merancang aksi kegiatan dalam rangka perayaan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Selanjutnya, aksi kegiatan yang dirancang
dan telah dilaksanakan dalam rangkaian acara peringatan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah yang ke-43 ini adalah penetapan dan pengesahan dokumen penelusuran sejarah pembentukan atau pendirian Taman Budaya Jawa Tengah. Mohon maaf, Bapak Ibu, ini adalah bentuk dokumen yang kami susun sebagai panduan acuan saling formal terhadap penetapan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah. Semuanya ada di sini dan ini disusun oleh tim yang telah bekerja sesuai dengan tahapan yang telah kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, penetapan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah sudah dibacakan SK tadi. Yang ketiga, penetapan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembentukan atau pendirian dan perkembangan awal Taman Budaya Jawa Tengah atas nama Bapak Setyono Joyo Kartiko atau SD Humardani atau yang akrab dipanggil Gendon Humardani sebagai Bapak Perintis atau pelopor, dan almarhum Bapak Dr. Andes Murti Jono sebagai Bapak Seniman yang fenomenal. Kemudian juga melakukan kunjungan silaturahim sekaligus meminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada keluarga kedua tokoh tersebut untuk penamaan Pendopo Ageng dan pembuatan prasasti. Membuat relief tentang dua tokoh dan penulisan pada batu prasasti di kunjungan Pendopo Ageng nanti akan bersama-sama kita saksikan. Kemudian memberi nama Pendopo Ageng Taman Budaya Jawa Tengah dengan sebutan Pendopo Ageng Gendon Humardani Taman Budaya Jawa Tengah nanti juga akan kita saksikan bersama-sama. Kemudian menyelenggarakan kegiatan ziarah budaya ke makam Bapak almarhum Gendon Humardani di Astana Janti Klaten dan makam Bapak Murti Jono di Karangpandan Karanganyar. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan peringatan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah sekaligus sebagai ajang silaturahmi keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah di Pendopo Ageng pada tanggal 16 Agustus 2021. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, atas komitmen bersama, hal-hal yang dirancang alhamdulillah sudah bisa diwujudkan. Tetapi untuk kegiatan tasyakuran yang sedianya akan digelar pada tanggal 16 Agustus dan mengundang semua pegawai yang telah pensiun, hal ini belum dapat dilaksanakan karena situasi dan kondisi serta aturan yang belum memungkinkan, sehingga kegiatan saat ini pun dirancang secara sangat sederhana dan sangat minimalis. Namun yang terpenting, kita sudah berhasil mewujudkan komitmen dalam menetapkan hari jadi Taman Budaya Jawa Tengah dan akan diperingati pada setiap tahunnya sebagai ajang silaturahmi keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami haturkan rasa terima kasih kepada para tamu undangan, panitia pelaksana, dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Kiranya apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT dan memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk semuanya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memohon kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan pada sore hari ini dan apa yang kita lakukan akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, tiada kata yang pantas kami haturkan di hadapan-Mu ya Rabb, kecuali rasa syukur kami kepadamu, karena hingga detik ini kami masih diberi kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kami dapat melangkahkan kaki hadir dalam acara hari jadi atau hari ulang tahun yang ke-43 Taman Budaya Jawa Tengah. Ya Aziz, berikanlah kekuatan kepada kami agar melaksanakan hari jadi ke-43 Taman Budaya Jawa Tengah ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat dari mara bahaya. Ya Rahman, atas rahmat dan ridho-Mu, Taman Budaya Jawa Tengah ini mampu berdiri kokoh, mampu berdiri tegak, kuat, dan megah karena pengorbanan pikiran, pengorbanan tenaga dan waktu, dan juga pengorbanan ilmu para pendahulu kami, yaitu sang pelopor sekaligus tokoh yang sangat fenomenal, yaitu Bapak S.D. Mardani dan Bapak Murti Jono. Maka terimalah amal kebaikannya ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya. Ya Rahim, 43 tahun bukanlah waktu yang pendek. Kami sangat hormat dan bangga dengan keluarga besar Taman Budaya Jawa Tengah. Kami cinta, kami sangat rindu sehingga hati ini menjadi beku. Harapan kami semoga dengan hari jadi ini hati kita bisa terobati, sekaligus sebagai momentum untuk menjalin silaturahmi sehingga terwujud soliditas dan solidaritas. Ya Kohar, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ampunilah dosa kami serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan dipotongnya nasi ini menjadi wujud syukur kita, menjadi wujud terima kasih sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya hari ulang tahun ke-43 yang dapat kita hadiri bersama di sore hari yang cerah ini. Iya, lengkap dengan lauknya ya. Semuanya harus ada gitu di dalam satu piringnya. Biar lengkap seperti apa yang kita alami sepanjang hidup ya. Macam-macam rasanya ya Bu ya. Oke. Iya, diserahkan dari Bapak Sumina, monggo bisa merapat Pak Budi Susilo. Mungkin dapat diabadikan juga momen ini. Baik. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu sebagai bentuk simbolis diberikannya amanah kepada Bapak Budi selaku generasi penerus. Yang selanjutnya nanti kita bisa nikmati bersama ya Pak ya. Dan seterusnya kami mohon kembali, kami persilakan Bapak Sumina dan juga Bapak Ibu pejabat dan juga Bapak Budi. Monggo silakan. Pembacaan keputusan Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, nomor 800 garis miring 3683 garis miring Romawi 6 garis miring 2021 tentang penetapan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembentukan atau pendirian dan perkembangan awal Taman Budaya Jawa Tengah. Kepala Taman Budaya Jawa Tengah menimbang
dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, menetapkan tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembentukan atau pendirian dan perkembangan awal Taman Budaya Jawa Tengah atas nama Bapak Gendon Humardani almarhum dan Bapak Murti Jono almarhum. Kedua, penetapan tokoh-tokoh sebagaimana tercantum dalam diktum ke-1 disertai dengan pemberian penghormatan berupa 1. Penerbitan piagam penghargaan kepada almarhum Bapak Gendon Humardani dan almarhum Bapak Murti Jono yang diterimakan kepada ahli warisnya. 2. Pemberian nama Pendopo Ageng Taman Budaya Jawa Tengah dengan nama Pendopo Ageng Gendon Humardani Taman Budaya Jawa Tengah. 3. Pembuatan monumen berupa relief bergambar wajah dari almarhum Bapak Gendon Humardani dan almarhum Bapak Murti Jono yang dipasang bersama dengan batu prasasti di lobi kunjungan Pendopo Ageng Gendon Humardani Taman Budaya Jawa Tengah. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Surakarta pada tanggal 9 Juni 2021. Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Sumina, ditandatangani. Pembacaan selesai. Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan penyerahan piagam penghargaan dan cindramata dari Kepala Taman Budaya Jawa Tengah kepada ahli waris. Kami mohon berkenan untuk Bapak Sumina kembali, didampingi pejabat struktural dan juga berkenan bergabung keluarga Bapak Gendon Humardani, diwakili Ibu Tantin Sri Marwanti, dan juga keluarga Bapak Murti Jono, diwakili Ibu Ningsri Sadiarti. Ya, kita akan serahkan yang pertama piagam penghargaan dan cindramata dari Kepala Taman Budaya Jawa Tengah kepada Bapak Gendon Humardani yang diwakili Ibu Tantin Sri Marwanti. Boleh kita berikan tepuk tangan paling hangat atas pengabdian dan dedikasi beliau, Bapak Gendon Humardani. Selanjutnya untuk piagam penghargaan dan cindramata dari Kepala Taman Budaya Jawa Tengah kepada keluarga Bapak Murti Jono yang diwakili Ibu Ningsri Sadiarti. Baik, piagam penghargaannya sudah difoto terlebih dahulu. Dan selanjutnya ialah cindramata ya. Iya, piagamnya sudah diserahkan. Kita bisa, titipkan kembali. Karena selanjutnya kita akan memberikan sebuah kenang-kenangan ya, bentuk cinta dari Taman Budaya Jawa Tengah atas dedikasi. Yang pertama, Bapak Gendon Humardani. Lukisan beliau Bapak Gendon diserahkan oleh Kepala Taman Budaya Jawa Tengah kepada Ibu Tantin Sri Marwanti. Selanjutnya lukisan Bapak Murti Jono juga akan diserahkan oleh Bapak Sumina kepada keluarga Bapak Murti Jono yang diwakili oleh Ibu Ningsri Sadiarti. Boleh kita berikan tepuk tangan paling hangat pula. Ya, luar biasa, kita akan abadikan momen ini terlebih dahulu ya. Monggo silakan untuk difoto bersama. Semoga beliau berdua mendapatkan tempat terindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa, sebab karya-karyanya luar biasa masih dapat kita nikmati hingga hari ini. Sudah? Baik, terima kasih.
Kami ucapkan kepada Bapak Sumina, kepada Ibu Tantin Sri Marwanti dan Ibu Ningsri Sadiarti, monggo kami persilakan untuk kembali lenggah. Yang kami hormati Bapak Sumina SIP MH, Kepala Taman Budaya Jawa Tengah. Yang kami hormati para pejabat struktural Kepala Taman Budaya Jawa Tengah dan para karyawan Taman Budaya Jawa Tengah yang hadir pada sore hari ini, dan tak lupa para pensiunan atau purna tugas baik sebagai kepala Taman Budaya Jawa Tengah atau karyawan yang lain yang banyak kami kenal, dan para tokoh-tokoh seniman yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada kesempatan ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti ingkang Akarya Jagat, karena dengan segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan tentunya ridhonya, kita bersama-sama pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon perkenankannya saya mewakili ahli waris yang hadir pada sore hari ini, Mbak Tantin dan Mbak Dini, untuk mewakili keluarga ahli waris menyampaikan beberapa hal kepada Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, yang mana pada siang dan sore hari ini mencantangkan Adeging Taman Budaya Jawa Tengah. Dan pada kesempatan hari ini saya menyampaikan mangayu bagyo, mudah-mudahan Taman Budaya Jawa Tengah selalu sukses dan selalu dapat menjadi ajang karya para seniman-seniman seluruh Jawa Tengah. Dan juga tak lupa tentunya kami sebagai keluarga almarhum Bapak Gubernur Marhani dan keluarga dari Mas Murtijono menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa haru kami, di mana Taman Budaya Jawa Tengah memberikan satu penghargaan yang menurut kami merupakan penghargaan yang luar biasa, dan penghargaan itu adalah sebuah nama tempat pendopo yang pada masa itu menjadi idaman-idaman dari Suwardi, Pak Gendon Harmardani, yang belum terwujud. Beliau sudah dipanggil di kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhitung 43 tahun, perkenankanlah saya sedikit untuk menyampaikan sejarah bagaimana Pak Gendon bisa sampai di Solo kembali. Walau di mana Pak Gendon adalah lahir di kota Solo, di barat Pasar Lewen, dalam Carian, atau sekarang dikenal nama dalam negara. Memang Pak Gendon merupakan figur bagi kami, orang yang menjadi pelopor seperti tadi disampaikan. Bisa kami mulai dari sejak beliau dari Jogja, kemudian
ditunjuk menjadi kepala bagian anatomi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, di mana pada saat itu belum ada fasilitas apapun, termasuk fasilitas tempat tinggal, di mana kakak saya setiap sore malam membersihkan semprong karena memang belum ada lampu. Namun beliau tetap dengan semangat untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada beliau. Kepala bagian anatomi pun belum tersedia fasilitas apapun, sehingga kalau praktek atau pengujian anatomi layak hanya ditempatkan di lantai, karena Pak Guntur tidak berhenti dengan fasilitas yang sudah baik, fasilitas yang sudah ada, baru beliau akan bekerja. Setelah beberapa tahun menjadi kepala bagian anatomi, dan anatomi sudah mulai baik gedung maupun stafnya sudah mulai banyak, kemudian mendapatkan tugas untuk memimpin satu proyek pusat kesenian Jawa Tengah pada waktu itu, yang kemudian berubah menjadi pusat budaya Jawa Tengah, sekaligus memimpin Akademi Seni Karawitan Indonesia. Saya masih ingat sebelum Karaton dalam Surakarta diingat memberi pinjaman untuk ASKI dan PKJT, itu sudah mengukur rumah kami di Carian. Pada waktu itu saya masih kelas 6 SD, dan saya masih habis tritan, masih pakai sarung, didahului mengukur bersama beliau. Saya yang megang meterannya, beliau menulis. Pada waktu itu kami tidak tahu masuk dari beliau. Ternyata rencananya ASKI dan PKJT di Carian dengan kondisi yang sangat minim pada waktu itu. Namun Sawatko sampai Kalimantan tahun 2012 berkenan memberikan Sasongowolyo sebagai tempat PKJT dan ASKI, termasuk lokasi studi. Demikian juga ngebrak Bandungan, sehingga Pak Guntur mulai bergerak mulai dari nol. Kami masih ingat dulu waktu beliau masih di Semarang, kalau hadir di Solo Sabtu, beliau berapat dengan Pak Trisno, kemudian dengan Pak Martoi, kemudian dengan Pak yang dalamnya Gabuan, dan rapat dengan Pak Warno. Dan alhamdulillah ASKI dan PKJT bisa terwujud. Walaupun pada waktu itu fasilitas adalah sangat minim, bahkan beliau pun tiba di Solo bertempat tinggal di satu hotel yang murah, yaitu namanya, kalau dengan resource sekarang sudah jadi PI, Hotel Merdeka. Hotel Merdeka itu hotel yang sudah mau bangkrut, jadi sudah tidak ada lampunya. Dia kosong di tempatan, karena mengingat kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyewa tempat yang lebih baik. Namun berjalannya waktu, dengan semangat beliau, dengan didukung oleh para mahasiswa pada waktu ASKI, juga para karyawan, bisa bersama-sama Sahiko Kapti di dalam Sasongowolyo, dan alhamdulillah bisa mulai ASKI dan PKJT menggema di seluruh
Jawa Tengah, bahasa bahkan di Indonesia, bahkan di mancanegara. Namun cita-cita Pak Gendon juga belum terwujud. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah menjadi kenang-kenangan cita-cita Pak Gendon. Dan kami merasa tersanjung dengan penggalian, dengan pemikiran Kepala Taman Budaya Jawa Tengah dalam hal ini untuk mempunyai inisiatif membeli pendopo ini nama Gendon Rumah kami. Oleh karena itu sekali lagi kami sebagai ahli waris dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Pak Gendon. Mudah-mudahan beliau di sana bisa mendengar dan melihat bahwa pendopo yang indah itu menjadi pendopo Gendon Rumah. Terima kasih. Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas berkenannya untuk menyambung silaturahmi. Sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan sekali lagi Taman Budaya Jawa Tengah bisa menjadi tempat, bisa menjadi payung untuk kegiatan kita seni budaya khususnya di Jawa Tengah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jadi kalau saya mengenang Pak Gendon sama Pak Mukti, saya nanti bisa menangis seperti Mas Cuk saya nanti. Jadi saya tidak akan terlalu mengenang beliau, karena beliau itu orang yang sungguh-sungguh sangat saya hormati, saya cintai, yang membuat saya seperti ini. Itu adalah beliau. Saya nyangoni paling oke, terutama Pak Gendon. Nyangoni sehingga saya bisa ngangelan jagat itu Pak Gendon. Sehingga luar biasa. Sing misu-misu aku, sing gedenya aku, tapi sing mencintai saya juga. Demikian juga Pak Murti. Pak Murti bisa ya luar biasa. Ini nggak tahu mubeng di Jawa Tengah. Yo kita tak sangoni. Disangoni saya kan mubeng di Jawa Tengah. Itu membuat saya jadi pinter. Jadi sebenarnya saya hanya ingin mengenang masa muda saya sampai saya berusia senja ini. Saya tidak pernah loncat, tidak pernah pergi dari Sasono Mulyo sampai ke Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta. Kawet enom Mas, kawet Taman Budaya do ngadeg sampai saya pensiun. Si Pak Biarno pensiun. Musuh saya juga ada Pak Harto, musuh saya itu musuh Karambol. Karambol, itu jagoannya beliau. Begini Bapak Ibu, supaya sedikit banyak juga ada manfaatnya. Jadi saya dan kawan-kawan sangat teringat betul ketika masih di Sasono Mulyo, sampai juga ke sini di awal-awal, sampai 10 atau 20 tahun di sini. Itu bekerja dengan cinta, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan visi yang jelas. Sehingga kami tidak pernah menghitung duit. Tanyakan sama Mas Cuk, tanyakan sama Pak Bi. Jangan mesok tato, wah, semaput Mas. Banyak yang semaput, betul.
Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Terus menerus kita digembleng luar biasa. Sehingga sampai suatu saat kita copot itu ya ganggu nih Kas, ganggu nih. Jadi sampai suatu saat karena ada satu sosok besar namanya Pak Gendono Mardani dan ada kawan-kawan semua yang mendukung secara ikhlas dan tuntas, Sasono Mulyo itu jadi fenomena Indonesia. Fenomena Indonesia, tidak hanya Jawa Tengah, fenomena Indonesia. Sehingga muncul yang namanya gaya Sasono Mulyo. Tanyakan Pak Wahyu. Orang Jakarta tahu, wah nggak kunjungannya, gaya Sasono Mulyo ya itu. Jadi memang sampai ke tingkat itu. Jadi ada satu visi yang jelas, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cinta, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kami gembira untuk betura untuk netekan itu Romeo Mangatos namun orang gagas Mas. Jadi yang awal bagaimana kita punya satu visi yang sama, dan itu adalah kewajiban Pak Kepala, mohon pangapunten Pak Samino. Satu visi yang jelas, satu, dan itu didukung oleh semua pihak. Mbuh kabak, mbuh kuwi kasubah, mbuh kuwi kasih, mbuh kuwi tukang ngepel, mbuh kuwi semua. Itu harus satu visi untuk membesarkan taman budaya. Ketika Pak Murti punya kewibawaan yang sama, aku beda tapi suwi, kowe biajingan itu kita kono malah kowe minggat dengan dia misalnya gitu. Itu ada satu visi yang jelas, satu visi yang sangat kuat, sehingga ketika di Sasono Mulyo yang namanya ASKI PKJT yang lalu Mange Jawantah jadi taman budaya sangat besar. Di taman budaya sini pernah juga besar. Ada peristiwa misalnya 50 tahun Indonesia Merdeka, ada Nur Budorupo dan lain sebagainya. Dan Pak Murti pinter, karena nama Pak Murti tidak sebesar Pak Gendono Mardani, beliau selalu gandeng tokoh nasional. Dia tidak pernah putus bergandeng tangan dengan tokoh nasional. Pertama digandeng Pak Kayam. 50 tahun Indonesia Emas itu Pak Kayam, Pak Amar Kayam disuruh pidato di sini, dan itu jadi fenomena nasional. Pak Kayam surut, Pak Murti gandeng Ibu Edi Sediawati, digandeng sampai kaya anaknya. Pak Murti itu nggak kaya anaknya, sama Bu Edi nggak kaya anaknya, sehingga dia punya fenomena yang luar biasa. Secara nasional, taman budaya itu dimutolak ukur Mas, dimutolak ukur taman budaya se-Indonesia. Ibu Edi Setiawati surut, bukan surut ya, tapi sudah tidak memegang jabatan lagi. Beliau gandeng Mas Willy, beliau gandeng Rendra, digandeng kontur coba tempat, ada kekuatan lagi. Jadi beliau punya strategi Mas, selain visi beliau punya strategi. Jadi setelah Pak Murti surut, saya sama Pak Bi kereka Pak Bi ini wah ini kami masih sempat membuat beberapa peristiwa cukup besar. Misalnya panggung seni Seribu Bunga itu diakui di seluruh Jawa Tengah dan disorot juga di seluruh Indonesia. Itu saya dengan Pak Biatno, Pak Kepala Dinas Pendidikan, itu masih pendidikan Pak siapa itu selama 5 hari mengikuti terus menerus. Hari pertama mengikuti di sini, hari kedua, ketiga, keempat mengikuti dari Semarang, dan selalu telepon saya, Mas, saya mengikuti terus loh Mas, saya mengikuti terus loh Mas, betul. Jadi kegiatan yang ada di sini diikuti oleh Kepala Pendidikan. Beliau mengikuti karena dia tahu peristiwa besar. Karena saya juga tidak punya orang besar,
Saya gandeng juga, aku ini udah gandeng bintang ini. Si digandeng ya orang kiri itu gede, si digandeng siapa? Uli, saya pakai di sini untuk jadi bintang. Dong, wah, jadi luar biasa. Ya aneh mau gangster ngedir, jadi itu berarti. Tapi ada satu strategi tertentu untuk membesarkan taman budaya. Jadi sebenarnya saya sangat mencintai taman budaya. Karena dari taman budaya inilah saya hidup. Dari taman budaya inilah saya bisa menyekolahkan anak saya sampai sekarang lulus semua dan sekarang sudah bekerja semua dari taman budaya ini. Jadi terima kasih saya kepada taman budaya luar biasa. Saya sangat sedih kalau melihat banyak kritik dari teman-teman seniman sendiri terhadap taman budaya. Sangat sedih saya. Saya sebetulnya masih kepengen bisa melayu, pengen bantu, pengen ngamuk menanam taman budaya. Ya gitu, tapi saya sudah bukan orang taman budaya secara struktural. Tapi kebetulan saya digandeng sama Pak Mino. Pak Wi, saya terus diwangi, jadi saya dianggap sebagai mitra taman budaya. Isone sembur-sembur adas. Pak sebaiknya begini, Pak sebaiknya begini. Orang kanggo ya ora apa-apa ngomong jobo kok ini wong jobo. Tapi karena cinta kami pada taman budaya, kami rela. Itu yang pertama. Jadi waktu berjalan, waktu berubah. Di zaman Pak Murti nampaknya tidak begitu sulit untuk menjadi kembang api. Itu zaman Orde Baru. Orde Baru itu kalau berani mentaski MH gitu aja sudah jadi sorotan nasional. Berani mentaski apa menjadi sorotan nasional. Nah, di zaman era 4.0 ini memang sangat sulit, sangat berat. Bagaimana bisa menjadikan taman budaya menjadi tolok ukur, menjadi prestis lagi, minimal untuk Jawa Tengah. Tapi saya punya keyakinan, kalau dimulai dari perencanaan yang bagus, dari visi yang disepakati bersama-sama, perencanaan yang bagus, lalu pelaksanaan yang diawasi secara ketat, dan semua ikhlas dengan sepenuh cinta mereka melakukan apa yang menjadi pekerjaannya masing-masing. Jadi tukang ngepel itu loh. Oh dulu tak ditani ya. Ini rada biar cerita dulu. Waktu Pak Gendon, ini namanya Pendopo Gendon Mardani, Isora. Kaya ketika Pak Gendon mengelola Sasono Mulyo. Sasono Mulyo itu mas, itu ora pamer gini, menurut pamer gini. Sasono Mulyo itu mas, jubine itu rata orang kempling gitu. Kempling lah. Pada suatu saat namanya Dr. Tarno itu. Pak Gendon pas lenggah ning pojok ngono. Pak Dr. Tarno langsung mlaku ning ndopo ditimbali. Tarno rene. Copot sepatu, ngepel. Kon ngepel, Mas. Ini Dr. Tarno kon ngepel. Jadi kempling terus mas, orang yang beduk sini-sini ya. Gamelan itu resik terus. Itu cinta dia. Karena Pak Gendon mencoba untuk merawat dan mencintai apa yang dia punya. Itu luar biasanya dia begitu. Nyuwun pangapunten nggih Pak, kalau nyenggol-nyenggol sithik, aku dukani ora ya. Itu aku tidak ditukani ya. Jadi saya kira itu penting. Dari tukang ngepel sampai ke perencanaan, sampai kasih, sampai suka harus jadi satu mas. Satu kesatuan mas. Nek eneng botre-botre jawe saya, Mas Wahyu, mitra taman budaya, kita siap kok mas. Orang dibayar orang apa-apa. Jangan ngomong kok ini saliran dedek. Jangan selalu bilang gitu. Saya mencintai taman budaya secara tulus. Neng Mas itu konco dolan dulu pernah jadi konco dolan.
beliau itu di Semarang ngang itu dengan saya mas itu. Panel garwane. Jadi begitu mas. Jadi saya pikir visi yang kuat, lalu kebersamaan, satu kesatuan. Jangan ada antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain, dengan kasih yang satu dengan kasih yang lain, dengan fungsional yang satu dan fungsional yang lain, saling berbeda pendapat. Itu harus disatukan menjadi satu. Kalau taman budaya itu sudah menjadi satu, itu kekuatan. Ini kata-kata Bung Karno. Bangsa itu bisa menjadi besar kalau punya visi yang sama dan punya keinginan untuk bersatu, punya keinginan untuk meraih cita-cita. Itu sebuah bangsa. Taman budaya kalau ingin besar, punya visi yang besar dan punya keinginan untuk bersatu dan mengejawantahkan visi itu. Jadi saya kira itu. Ini sebagai wujud cinta saya mas kepada taman budaya. Jadi saya memang Udoroso mas Jurnul pangapunten, barangkali kami tidak mungkin bisa mengulang di Sasono Mulyo, tidak mungkin kita bisa mengulang seperti zamannya Pak Murti. Zamannya Pak Murti dulu nekat-nekatan mas, karena masih ikut di pusat kegiatan setahun. Umum di satu kegiatan mas, berani dia. Ya cuma ya, itu ada saksinya mas, tolong saksinya. Jadi baru nganggur. Dokter udah lungo dewe-dewe yang mau ini kesenian masyarakat ini udah butuh kowe. Di kegiatan satu kegiatan. Tapi setelah dekat dengan kontrol ya, kontrolnya itu masih zaman ketika masih dengan Jakarta. Setelah sudah otonomi daerah dan provinsi ya tidak bisa begitu. Jadi dikontrol. Akhirnya Pak Murti jenuh pasrah ke saya sama Pak Bi. Aku kurang tahun arep pensiun. Iki terserah kowe karo Pak Bi. Kowe sing ning lapangan, Pak Bi sing administrasi. Tanyakan Pak Bi. Dipasrahke. Pak Murti monto-monto ning sara pelem. Anggaran tamu. Pak, kalau balik itu ngomong yo. Pak kayak di surat Pak Bi. Dia begitu. Dia masih kepala loh itu. 4 tahun sebelum pensiun itu beliau sudah masrahke. Itu tidak jelek. Itu membuat generasi supaya dia bisa mengontrol. Oh iya ini saya kurang tak jago surat lagi. Oh biar nopi surat aja nopi itu. Beliau mengontrol. Jadi luar biasa Pak Murti. Kau tahu banget kau yang ngono, itu bukan mau jualnya. Kalau Pak Murti kau mau jualnya loh bukan. Tapi sebetulnya dia punya cita-cita. Jadi supaya orang tua, orang tekanadan gua tidak malah disengeni. Itu yang ingin saya sampaikan kepada seluruh taman budaya, kepada mantan-mantan, jangan segan-segan untuk datang ke taman budaya. Aruh-aruh kalau mau Pak Bi, dolan di warung atau di mana, nemoni Pak Mino, silaturahmi, kita bisa ngobrol lagi dan bisa. Saya masih punya harapan taman budaya ini masih bisa menjadi barometer untuk pengembangan kesenian di Jawa Tengah. Sebab taman budaya ini sudah membesarkan banyak orang. Saya tidak menyebut satu-satu, tapi seniman-seniman yang dibesarkan yang dulu dari taman budaya banyak mas. Jadi luar biasa. Saya kasihan sebetulnya sama Pak Mino itu. Pak Mino itu orang baik, orang yang bisa merangkul siapa saja, ning dilalai. Jadi kepala tahun masih 2 tahun pandemi gitu loh Pak. Waduh, saya malu sedih loh Pak. Saya tuh mesake menjenengan tenan Pak. Ini Pak Mino semangatnya kaya ngono, belum melu joget loh Mas. Pencak itu dia mau melu pencak. Nah kalau lu kasih orang ya Mas, beliau itu betul luar biasa. Ini kepala yang luar biasa sebetulnya. Yang dilalai tuh, kok pas pandemi itu. Tapi ini tinggalan yang luar biasa Mas. Ini beliau mengulik hari ulang tahun Taman Budaya ini satu legasi dari Pak Mino yang saya pikir tidak bisa dilupakan oleh siapapun juga. Ini tinggalan Pak Mino yang sangat fenomenal. Sebab seluruh kepala
pernah ada satupun yang mengulang tahun taman budaya. Jadi saya kira itu ya supados orang dawan-dawan aku diri Lukas, dawan-dawan orang itu kowe karo Pak Wahyu karo Pak Wi kowe tak butuh 20 menit. Mas Wahyu sih 15 menit. Nah, 5 menit. Sebetulnya saya masih pengen guyon sembari mengingatkan masa lampau sebetulnya. Karena saya memang kecil sejak muda sampai besar itu di sini, Mas. Di Sajonomulyo dan di sini. Neng omahku gitu. Karo neng kene nih, oke neng kene nih, Mas. Oke di sininya. Siang dan malam, Mas. Aku rono melalui bojoku. Ini paribasane gitu. Jadi saya lebih banyak di sini daripada di rumah. Orang gagas belanja, Mas. Almarhum kulis itu saya teko telat Mas jam 11 sok lagi teko iki. Kowe untuk kamu telat mulai itu jam semene. Bu nek dengan ngakon kula mulai jam 9. Udah jam 9 mulai jam 9. Nek kula mungkin mulai jam 12 dan mari nyalur. Apa? Lembur lho. Dia enggak berani. Dia enggak berani. Karena memang enggak ada gaji kalau malam itu dulu. Jam malam enggak ada gaji dulu. Jadi saya kira itu saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih terutama pada Bapak Kepala Taman Budaya yang sudah membuat fenomena peninggalan yang menurut saya luar biasa dan sudah menetapkan pendopo ini sebagai pendopo Gendon Mardani. Semoga sungguh-sungguh cita-cita Pak Gendon bisa terwujud. Orang enteng loh, orang enteng loh, orang enteng loh iki kabeh iki kanca-kanca ini. Ini pendopo Gendon Mardani. Orang besar ini. Pak Gendon itu pantas untuk mendapat tidak hanya penghargaan dan dia mendapat penghargaan presiden. Tapi tahun ini yang mendapat penghargaan, betul itu menurut saya. Tapi yang tahun ini yang mendapat penghargaan yang belum semua Tenoyo yang mendapat penghargaan dari presiden. Oh, nggih, Pak Kusuma Kisawa, ya. Pak Kusuma Kisawa yang tahun ini mendapatkan penghargaan presiden. Pak Gendon itu pantas karena dia menggerakkan luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih apabila dalam tutur kata saya banyak merempet, tinggal dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya akan saya tutup dengan puisi, tapi nanti terlalu panjang lagi. Hanya pertanyaan saya, setelah ini kita mau apa dan mau kemana? Itu pertanyaan besar yang marilah kita jawab bersama-sama. Setelah pandemi ini selesai, atau sejak sekarang sampai ke depan, kita mau kemana, kita mau apa, kita mau kemana, bagaimana strateginya, bagaimana mencapainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangapunten nggih, nuwun pangapunten Pak iki kok kritike. Siap Pak Wi, matur sembah nuwun. Bapak Murti Jono yang diwakili Ibu Ning Sri Sarjati untuk berkenan mendampingi Bapak Sumi. Baik. Inilah dia penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gendon Mardani dan Bapak Murti Jono dari sahabat, keluarga, rekan, dan juga adik, kakak semuanya yang mencintai beliau berdua. Diwakili oleh Bapak Sumina, Kepala Taman Budaya Jawa Tengah. Kami persilakan Bapak untuk memegang terlebih dahulu guntingnya dan kita akan hitung mundur Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Resmi sudah. Pendamping ada Gendon Mardani sekaligus monumen untuk beliau berdua. Foto silahkan nanti. Kami persilakan untuk sejenak memanjatkan doa dari keluarga beliau berdua. Ucap syukur dan juga salam kepada almarhum Bapak Mardani dan juga Bapak Murti Jono. Bersama dengan latar belakang monumen beliau berdua.
nasional, para pejabat struktural